abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Jadi, perbandingan pendidikan untuk pertama kalinya secara ilmiah diperkenalkan oleh Mark Antony Julian melalui karangannya yang dijadikan sebagai penunjang pendidikan internasional. Kemudian dilanjutkan dengan laporan-laporan dan studi awal dengan beberapa tokoh seperti John Gleason, Victor Cousin, dan Policeman. Nah, pada tahap ini observasi yang dilakukan masih menghasilkan karya yang sangat sederhana, yaitu berupa cerita-cerita yang dibawa pulang oleh para pengembara dari negeri Mesir. Sehingga pada akhirnya, pada awal abad ke-20, salah seorang tokoh, yaitu Sadler, menyatakan bahwa ilmu perbandingan pendidikan adalah alat analisis yang mendalam untuk melakukan reformasi dan inovasi pendidikan, sehingga banyak mempengaruhi para sarjana dalam melakukan penelitian perbandingan pendidikannya. Masuk ke tahapan yang kedua, yaitu pertengahan abad ke-20. Pada masa ini, ilmu perbandingan pendidikan mulai diakui sebagai bidang akademis masa. Salah satu tokoh pada pertengahan abad ke-20 yaitu George, yang membuat hasil karya buku pertama dalam bahasa Inggris yang memperkenalkan tentang ilmu studi perbandingan pendidikan. Kemudian, semenjak akhir Perang Dunia I, khususnya tahun 1950-an, mulailah bermunculan berbagai karya yang menggunakan data kuantitatif disertai teknik pengumpulan data dari teknik statistik. Beberapa tokohnya yaitu Harold Urman dan Max Einstein. Tahap ketiga yaitu akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Pada masa ini, teknologi dan pendidikan daring mulai muncul, hingga membuka peluang baru untuk studi perbandingan pendidikan, termasuk analisis tentang efektivitas berbagai metode pengajaran PISA atau Program for International Student Assessment, dan TIMSS, yaitu Trends in International Mathematics and Science Study, yang memberikan data luas, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan teknologi semakin meningkat. Sistem pendidikan yang pertama yaitu sistem pendidikan inklusivitas, yaitu di beberapa negara seperti Australia, Belanda, Finlandia, Malaysia, dan Indonesia yang menganut dengan sistem pendidikan yang relatif inklusif dan berfokus pada kemampuan siswa. Yang kedua yaitu sistem pendidikan yang keras, seperti negara Jepang dan Korea Selatan, yang dikenal sebagai negara yang menganut sistem pendidikan yang relatif keras dan berfokus pada prestasi siswa. Sistem pendidikan yang ketiga yaitu sistem pendidikan fleksibel, seperti di negara Amerika Serikat yang dikenal dengan sistem yang relatif fleksibel dan beragam. Negara pertama yaitu Mesir, yang memiliki kebijakan yaitu pendidikan gratis bagi pendidikan dasar dan menengah. Namun, kualitas dari pendidikan tersebut masih menjadi problematika dan tantangan di Mesir, di mana ada ketidaksamarataan antara pendidikan di desa dan di kota. Problematika selanjutnya yaitu ketidaksetaraan antara budaya dan gender. Dalam beberapa komunitas pendidikan, perempuan masih diabaikan dibandingkan dengan pendidikan laki-laki. Negara yang kedua yaitu Amerika Serikat, yang memiliki kebijakan pendidikan yang dikendalikan oleh masing-masing negara bagian dan distrik sekolah lokal. Amerika memiliki undang-undang federal yang bertujuan untuk meningkatkan standar pendidikan dan memberikan lebih banyak fleksibilitas. Namun problematika pada Amerika Serikat yaitu biaya pendidikannya yang tinggi, sehingga membuat banyak para mahasiswanya terjerat hutang.
Negara yang ketiga yaitu ada Australia yang memiliki kebijakan kurikulum nasional yang diterapkan di seluruh bagian negara dan teritori. Namun tetap memberikan fleksibilitas bagi negara-negara bagian untuk menyesuaikannya. Problematika yang masih terjadi di Australia yaitu tentang daerah terpencil, yaitu banyak komunitas dari aborigin yang menghadapi tantangan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas seperti negara bagian Australia yang lain. Negara yang keempat yaitu Belanda yang memiliki kebijakan yaitu sistem pelacakan atau tracking. Kebijakannya yaitu sistem pelacakan yang menempatkan siswa pada jalur pendidikan yang berbeda dalam akademis maupun vokasional berdasarkan kemampuan dan minat mereka. Namun sistem pelacakan ini juga membawa problematika dalam perkembangan pendidikan, di mana untuk siswa yang memiliki kemampuan pada usia yang sangat muda akan membatasi peluang siswa sehingga akan mengalami terlambatnya berkembang. Negara kelima yaitu Jepang yang memiliki kebijakan kurikulum nasional yang sangat ketat. Standar kurikulum yang sangat tinggi dengan penekanan pada mata pelajaran inti dan pendidikan moral, sehingga memunculkan problematika pada Jepang yaitu tekanan untuk berprestasi yang sangat tinggi menyebabkan stres dan masalah kesehatan mental pada banyak siswa. Negara yang ke-6 yaitu Finlandia yang memiliki kebijakan pendidikan gratis bagi semua tingkatan pendidikan, penekanan pada kesejahteraan siswa dan pembelajaran yang menyenangkan, dan memberikan guru yang berkualifikasi tinggi. Namun, terdapat problematika pendidikan di Finlandia yaitu tentang populasi. Populasi yang menua dan penurunan kelahiran dapat mempengaruhi jumlah siswa dan anggaran pendidikan Finlandia. Negara yang ketujuh yaitu Korea Selatan yang memiliki kebijakan ujian nasional yang sangat ketat. Ujian masuk ke universitas yang sangat kompetitif sehingga menyebabkan problematika pada Korea, yaitu banyak pelajar siswa yang sering mengalami stres dan gangguan kesehatan mental, ditambah lagi dengan jam belajar yang panjang sehingga siswa seringkali menghadiri sekolah tambahan. Negara yang ke-8 yaitu negara Malaysia yang memiliki kebijakan kurikulum standar sekolah menengah dan sekolah rendah atau KSSR. Pemberian kurikulum yang fokus pada pembelajaran holistik dan penilaian berbasis kompetensi. Namun, problematika pada Malaysia yang memiliki kebijakan yang seringkali dipengaruhi oleh politik, sehingga dapat mengganggu stabilitas dan konsistensi sistem pendidikan di Malaysia. Negara yang terakhir yaitu Indonesia dengan kebijakannya yaitu kurikulum merdeka yang memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Asesmen nasional menggantikan ujian nasional dengan penilaian yang lebih holistik. Namun, problematika yang masih terjadi di Indonesia yaitu tidak meratanya kurikulum karena seringnya terjadinya perubahan kurikulum. Era 5.0 adalah konsep yang diperkenalkan oleh Jepang dan mengacu pada masyarakat yang berpusat pada manusia, di mana teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, Big Data, dan robotika diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dampak positif pendidikan era 5.0 di Indonesia yang pertama yaitu teknologi AI yang dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang dipersonalisasi, menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan kemampuan siswa.
Yang kedua yaitu akses pendidikan yang lebih luas, di mana platform pembelajaran online memungkinkan di daerah terpencil untuk tetap mengakses pendidikan yang berkualitas. Ketiga yaitu analisis data besar dapat membantu pendidik untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dan menyesuaikan metode pengajaran siswa. Kemudian yaitu ada dampak negatif dari pendidikan era 5.0. Yang pertama yaitu kesenjangan digital, di mana tidak semua daerah, terutama yang di pelosok, dapat mengakses internet yang memadai. Yang kedua yaitu kualitas infrastruktur teknologi yang belum merata, yang bisa menjadi hambatan dalam penerapan pendidikan berbasis teknologi. Dan yang ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi yang dapat membuat kurangnya interaksi langsung antara siswa dan guru. Materi yang terakhir yaitu mempersiapkan pendidikan Indonesia dalam menghadapi era 5.0. Pertama yaitu perluasan akses internet berkecepatan tinggi bagi seluruh pelosok Indonesia. Yang kedua yaitu program pelatihan untuk meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi bagi guru. Terakhir yaitu integrasi teknologi dalam kurikulum untuk mengajarkan pemrograman, analisis data, dan literasi digital.